Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again I am back with another new reaction video, and today video is mass trend video and the title is Kereta Kupinda Negara dari Korea, Selatan ke Indonesia. Okay, so before starting the video, don't forget to like, share and subscribe, and I always love and respect all countries and we should love each other. Yes, now it's right. Okay, so let's start the video. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku coba menceritakan di video ini kenapa aku lagi tinggal di Indonesia, kenapa aku pindah negara ke Indonesia dari Korea Selatan. Pertama-tama, sebelum tahun 2019 aku nggak ada hubungan sama sekali dengan Indonesia. Cuma tahu aja, cuma pernah dengar aja nama negaranya Indonesia gitu doang. Terus nggak tahu Indonesia itu kayak gimana ya, gitu sih. Tapi tahun 2019 aku pernah tinggal di Taiwan. Pas ketika itu aku tinggal di Taiwan ada banyak orang Indonesia juga. Ada yang TKI, tahu nggak TKI? Orang yang kerja di Taiwan juga ada. Kemudian kuliah, mau belajar S1, 2, 3 di Taiwan juga ada, cukup lumayan banyak. Ketika itu aku kuliah di Taiwan tahun 2019, jadi aku ketemu teman-teman Indonesia di kuliah gitu sih. Jadi yang awalnya aku tahu Indonesia dari teman-teman aku. Setelah itu mereka orang Indonesia, 3 orang Indonesia. Terus aku ketika jalan-jalan mereka pakai bahasa Indonesia karena mereka semuanya orang Indo ya kan. Cuma aku orang Korea. Nah ketika itu mereka ngobrol pakai bahasa Indonesia terus ketawa terus gitu. Aku nggak ngerti bahasa Indonesia, cuma mereka ketawa-ketawa doang gitu kan. Aku tanya, ya ketawa kenapa gitu kan. Kemudian aku mau dekatin sama teman-teman yang orang Indonesia mereka gitu ya. Jadi aku pikir, oh kalau aku coba belajar bahasa Indonesia biar bisa teman sama mereka gitu ya. Setelah itu aku belajar bahasa Indonesia otodidak. Sebenarnya bukan otodidak sih, belajarnya dari teman-teman, dari ABC. Coba ajarin dong, minta ajarin dong gitu ABC, terus dari 1, 2, 3 gitu. Terus tukar bahasa lah, seperti tukar bahasa. Aku juga mengajar bahasa Korea kepada mereka juga mengajar bahasa Indonesia kepada aku gitu ya. Jadi yang awalnya gitu, kenapa aku belajar bahasa Indonesia, terus aku dari mana bisa tahu atau kenal negara Indonesia ya, dari awalnya gitu sih. Jadi setelah itu aku udah bisa bahasa Indonesia dikit-dikit doang sih. Tapi aku masih belum ngerti, satu pun masih belum ngerti mereka yang bicara apa gitu. Ternyata mereka pakai bahasa Jawa. Ya Allah, aku udah rajin banget belajar bahasa Indonesia karena aku pikir itu bahasa Indonesia, merekanya orang Indonesia. Terus aku harus, kalau aku belajar bahasa Indonesia aku bisa ngerti yang mereka yang bilang gitu kan, mereka yang bicara. Tapi ternyata bukan, mereka pakai bahasa Jawa ya. Jadi aku waduh jangan ganggu sekali. Jadi aku mau belajar bahasa Jawa tapi nggak tahu caranya. Bahasa Jawanya apalagi lebih ribet daripada bahasa Indo. Nah tingkatnya, kalau kamu itu aja kowe sampai jenengnya gitu ada tingkatnya kan. Waduh, bahasa Indo juga masih belum lengkap, apalagi bahasa Jawa, susah sekali. Ya, kalau gitu aku coba fokus dulu bahasa Indonesia gitu sih. Ya, kemudian aku jalan-jalan sama teman-teman Indonesia yang pertama. Kemudian aku nonton YouTube sih sebenarnya. Cari konten-konten yang pakai bahasa Indonesia kayak YouTube yang terkenal gitu kan. Jerome Pauline atau Vicky Naki, atau ketika itu mereka sangat viral di YouTube. Jadi aku juga cuma coba nonton dulu aja. Padahal aku paham atau nggak paham, biar aku terbiasa bahasa Indonesianya. Terus aku cuma nonton doang, puter-puter kali. Yang awalnya nggak ngerti, satu pun nggak ngerti. Nanti ketika makan mereka bilang apa? Enak. Oh jadi bisa tahu enak artinya enak ya. Ketika makan enak bilangnya enak. Itu sih caranya yang awalnya. Kemudian kalau di YouTube juga ada sih bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia gitu ya, namanya. Tapi pemula doang, dari ABC biasanya 1, 2, 3. Kemudian apa kabar? Iya baik saja. Bagaimana kabar? Apa kabar? Cuma itu saja. Kalau yang tingkat naiknya agak susah kalau di YouTube-nya. Jadi susah cari materinya kalau bahasa Indonesia ya. Soalnya dibanding dengan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu.
Kalau bahasa Indonesia emang susah cari materi-materinya di internet atau di YouTube gitu. Jadi otodidak agak susah sih, otodidak agak susah. Jadi kalau aku mau belajar bahasa Indonesia, aku harus coba ke Indonesia. Sebenarnya ini bukan pertama sih, ini kedua. Kalau alasan pertama, aku udah bisa bahasa Indonesia. Tapi ini bukan aku orang sombong ya. Aku udah bisa bahasa Indonesia dikit-dikit, padahal belum lancar, belum terlalu lancar 100%. Tapi udah bisa. Tapi belum pernah ke Indonesia. Jadi aku harusnya perlu tahu, aku dengan Indonesia cocok nggak? Aku sama Indonesia cocok nggak? Karena bahasa Indonesia-nya harus pakai di negara Indonesia ya kan. Tapi aku masih belum pernah ke Indonesia, jadi aku mau coba tahu cocok nggak sih negara ini sama aku gitu. Jadi yang pertamanya aku mau tinggal di Indonesia, tapi caranya nggak tahu aku. Caranya gimana ya? Kalau aku kerja di Indonesia pasti susah karena masih bahasanya belum lengkap. Kemudian kalau aku belajar bahasa Indonesia di Indonesia gimana? Ya, itu caranya bagus. Aku bisa belajar bahasa Indonesia di Indonesia sambil tinggal di Indonesia, sambil pengalaman di Indonesia gitu sih. Jadi, kalau gitu coba daftar kuliah-kuliah di Indonesia gitu. Setelah itu, aku sudah siap-siap berkuliah di Indonesia. Terus aku belajar bahasa Indonesia di Universitas Indonesia. Ini ketika pas Corona, COVID. Karena aku tahun 2019, awalnya dari Taiwan. Terus udah lewat tahun 2019 akhir, dari nyampe 2020 2021 ada corona ya kan, covid kan. Jadi ketika itu susah pergi pulang luar negeri, jadi aku sambil belajar otodidak sambil cari kuliah-kuliahnya. Jadi setelah itu tahun 2023 September Universitas Indonesianya buka offline, kelas offline di Indonesia gitu ya. Jadi aku langsung daftar, langsung hubungi sama Universitas Indonesia maksudnya. Terus aku bisa datang ke Indonesia. Aku bisa belajar bahasa Indonesia di Indonesia gitu sih. Terus sambil belajar bahasa itu, terus itunya selama setahun 3 bulan satu semester. Jadi 3 bulan belajar, terus 1 bulan liburan, 3 bulan belajar, 1 bulan liburan gitu sih. Jadi ada 1 bulan liburannya. Jadi ketika itu aku keliling-keliling Indonesia juga. Hasilnya aku udah pernah jalan-jalan hampir 50 kota. Hampir 50 kota di Indonesia. Padahal itu masih di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sama Pulau Bali. Pulau Jawa paling banyak sih sebenarnya. Kalau Pulau Jawa aku hampir semua pernah. Dari Jakarta nyampe Jogja pakai motor hampir 30 jam. Apalagi kalau Sumatera juga dari Jakarta pakai motor. Aku pakai motor terus naik kapal dari Merak di Cilegon, terus nyampe di Lampung gitu ya. Kapalnya turun dari kapal terus jalan-jalan Sumatera gitu sih. Ini pengalaman unik, pengalaman yang bagus-bagus juga. Aku nggak bisa lupakan pengalaman ini selama hidupku juga. Kemudian aku pengalaman banyak sih, pernah tinggal di rumah temannya itu ya di Pekalongan, Jawa Tengah, ada Kepanjen, Malang ya, Jawa Timur. Itu ada teman-teman aku. Jadi coba tinggal di sana, sambil tinggal di sana coba belajar budayanya. Kalau Pekalongan ya, aku ketika tinggal di Pekalongan pergi ke museum batik, coba tulis-tulis batik juga. Kalau ke Panjen ya Malang kan, coba makan bakso Malang, katanya sangat enak, bakso Malang sangat terkenal gitu kan. Gitu sih. Setelah itu aku udah selesai belajar bahasa Indonesianya. Terus aku udah dapat ijazahnya ya. Terus misiku udah selesai sih sebenarnya. Bisa belajar bahasa Indonesia, bisa tinggal di Indonesia juga gitu. Tapi aku masih mau tinggal di Indonesia. Masih nyaman, beta di Indonesia gitu sih. Jadi kalau gitu harusnya gimana ya? Tapi udah visaku udah selesai ya, tahu ya, visa kerja, visa belajar, visa wisata itu kan namanya visa. Itu udah selesai, jadi aku harusnya pulang Korea gitu sih. Jadi aku harusnya balik dulu, terus aku cari kerjanya. Tapi cari kerjanya di Indonesia. Nah, biar aku tinggal di Indonesia gitu sih. Jadi sekarang aku di Indonesia ya kan, tadi awalnya aku pernah bilang aku orang Korea yang tinggal di Indonesia gitu kan. Ya akhirnya aku datang di Indonesia sekarang, minggu kemarin aku udah datang di Indonesia. Terus kerjaku juga di Indonesia sekarang, aku lagi kerja di Indonesia gitu, caranya gitu. Jadi kenapa aku lagi tinggal di Indonesia sekarang? Ya alasannya kerja. Ya inilah ceritaku kenapa aku lagi tinggal di Indonesia. Semoga aku
betah di Indonesia terus. Semoga aku bisa dapat teman-teman yang baik di sini juga, YouTube juga. Karena tujuan YouTubeku sebenarnya mau dapat teman-teman sih. Kemudian mau bagi pengalaman aku di Indonesia kayak gimana gitu. Karena kemarin aku terlalu fokus sosmed lain yang itu bernama TikTok ya. Tapi aku coba video-video yang lama kayak gitu panjang gitu juga cobain dulu. Nah kalau gitu inilah cerita aku. Semoga seru-seru, semoga gak bosan ketika nonton video ya. Semoga kalian juga lebih bisa tahu atau bisa kenal aku sekarang. Kalau gitu terima kasih. हे फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने मास चैंग का स्टोरी देखा जो कि बहुत अच्छा था। किस तरीके से पहले ये स्टडी के लिए ताइवान गए थे कोरिया से, एंड वहाँ पे इन्होंने इंडोनेशियन फ्रेंड्स बनाए जो कि बातचीत करी, अच्छा लगा, लाइक फ्रेंड बन गए। एंड देन उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ का कल्चर एंड ऑल इन्हें बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट वहाँ एज आफ्टर स्टडी एज अ वर्क करने के लिए ये वहीं पर रहना चाहते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। So don't forget to like, share and subscribe now. Inshallah we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Take care and thanks for watching.